Selanjutnya adalah banyak orang memulai bisnis karena ingin punya waktu lebih banyak dan keluarga. Sayangnya, menjalankan bisnis sangatlah menyita banyak waktu. Bahkan jika kalian memiliki kebebasan mengambil cuti atau libur, kamu tidak bisa kabur begitu saja. Kemudian memulai bisnis baru. Yang harus Anda lakukan adalah pemilihan ide bisnis. Cari sesuatu yang kamu sukai, dan ketika kamu melakukan hal tersebut dengan baik, dapatkan ide yang dapat memenuhi pasar. Harus memiliki keyakinan bahwa ide yang dipilih memiliki minat dalam pasar. Memilih bentuk usaha yang akan dipilih. Sebelum dan saat bakal bikin sebuah bisnis, kamu bisa mulai dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kenali dulu bisnis kamu. Yang pertama harus dilakukan tentu saja mengenal terlebih dahulu bisnis yang kamu jalankan. Kamu nggak cuma tahu bakal jalankan bisnis apa, tetapi juga gimana detail bisnis tersebut. Beberapa di antaranya adalah mengenali kekuatan dan kelemahan bisnis maupun perusahaan kamu. Kemudian, kamu juga perlu membaca peluang yang ada serta kompetitornya. Kemudian yang kedua, menentukan target pasar. Selanjutnya, kamu juga perlu menentukan dan memahami target pasar yang sesuai dengan bisnis kamu. Gak lupa juga kamu bisa sesuaikan rencana bisnis dengan target pasar. Di tahap ini, kamu bakal diajak buat menganalisis rencana bisnis kamu yang tertuang dalam bentuk proposal. Memang sih, bikin bisnis plan gak selalu harus dilakukan saat kamu ingin mulai usaha. Ada beberapa usaha yang mungkin gak perlu sebuah rencana bisnis. Kemudian, bila kamu punya modal sendiri, mungkin kamu juga merasa gak harus bikin rencana bisnis. Tetapi bila kamu bikin rencana bisnis secara matang, hal tersebut bakal bantu kamu buat mulai bisnis dengan lebih terstruktur. Kemudian, secara ringkas sebuah bisnis atau plan biasanya terdiri atas yang pertama yaitu ringkasan eksekutif, latar belakang perusahaan, analisis pasar dan pemasaran, analisis produk, analisis manajemen atau SDM, analisis keuangan, rencana pengembangan usaha, dan yang terakhir ada risiko bisnis. Oke, selanjutnya mengenai create business plan. Business plan atau rencana bisnis adalah salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan sebuah bisnis. Para entrepreneur seharusnya menyediakan waktu terbaik untuk menyusun rencana bisnis, khususnya jika ingin menjaring investor untuk mengembangkan bisnis tersebut. Melalui rencana ini, para investor akan mendapatkan pemaparan tujuan serta keuntungan yang diterima jika usaha tersebut sukses. Setelah itu, hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai rencana bisnis ini: apa yang saya hasilkan, siapa pesaing utamanya, mengapa produk saya harus diterima di pasaran, berapa biaya produksinya, berapa banyak orang yang saya perlukan untuk menjalankan bisnis ini, apa saja yang dibutuhkan, dokumen izin apa yang dibutuhkan, berapa banyak uang yang harus diperlukan. Setelah itu, hal penting dari bisnis plan ini yang pertama itu judul, 2 daftar isi, 3 ringkasan eksekutif, 4 visi dan misi perusahaan, 5 profil perusahaan, 6 analisa produk atau jasa, 7 analisis pemasaran, 8 analisis manajemen, 9 analisis operasional, 10 rencana hukum, 11 analisa keuangan, 12 lampiran dan dokumen pendukung. Jadi itu hal yang penting dari business plan itu yang tadi disebutkan.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita lanjutkan kepada Mbak Melisa. Saya Unjuk Melisa Putri akan menjelaskan tentang slide yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sukses dalam mengelola bisnis. Yang pertama adalah mengetahui bisnis Anda. Maksudnya di sini tuh kayak kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu tentang seluk-beluk bisnis yang kita jalani, terus kita tahu industri mana yang kita jalani untuk bisnis kita, tahu tentang pesaing-pesaing di sekitar kita, tahu juga bisnis yang akan kita jalani itu bagaimana ke depannya, akankah berkembang atau bagaimana gitu kan. Kalau kita tahu tentang hal-hal tersebut, itu bisa salah satu jadi modal kita untuk sukses dalam mengelola bisnis. Terus yang kedua itu ada ketahui dasar dari manajemen bisnis. Kan kayak yang sebelumnya pernah dibilang kalau dalam menjalankan bisnis itu harus berbasis dengan ilmu ya kan. Kayak kita harus tahu tentang akuntansi, tentang keuangan, tentang pemasaran, terus tentang manajemen juga. Kita harus tahu juga bagaimana menjual produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita tahu juga bagaimana cara memuaskan pelanggan, hal-hal seperti itu. Terus yang ketiga, memiliki sikap yang baik, have a proper attitude. Jelas karena diri kita adalah citra dari bisnis kita. Kalau kitanya punya sikap yang baik, jadi bisnis kita juga dipandangnya baik gitu. Kalau sikap kita buruk, ya bisnis kita juga buruk gitu kan. Bagaimana jadi itu citra dari pemiliknya bisnis itu. Terus yang selanjutnya, dapatkan pendanaan yang memadai. Kalau soal dana, soal modal itu jelas ya kan dalam bisnis. Kekurangan dana kita juga bisa berhenti di tengah-tengah gitu ya kan. Makanya kalau dana ini jelas butuh. Terus yang selanjutnya adalah kelola uang secara efektif. Kelola uang secara efektif, jadi kita tahu punya pos-pos sendiri untuk bisnis. Soalnya dalam bisnis itu butuh uang yang lebih banyak ya kan. Bisnis itu butuh uang yang lebih banyak. Terus kalau bisa juga bekerja sama dengan investor, bekerja sama dengan peminjam uang gitu. Seenggaknya kalau kita sedang mengalami masalah keuangan, kita punya backup di situ. Terus yang selanjutnya adalah kelola waktu secara efisien. Jelas ya kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktu dengan baik, nggak punya manajemen waktu yang baik, bisnis itu juga jadinya terhambat. Karena pintar-pintar ngatur waktu itu, manajemen waktu itu sangat dibutuhkan dalam bisnis. Terus yang selanjutnya adalah mengetahui cara mengatur orang. Mengetahui bagaimana tentang mempekerjakan orang, tentang menyerahkan semua kendali, tentang fokus pada karyawan gitu kan, fokus pada pekerja, bagaimana cara mempekerjakan orang dengan baik, bagaimana cara memotivasi mereka supaya bisa nyaman bekerja dengan kita, punya hubungan yang baik dengan karyawan gitu kan. Terus yang selanjutnya ada puaskan pelanggan Anda. Puaskan pelanggan Anda, memenuhi kebutuhan mereka, itu jelas.
jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai pengelola bisnis. Puaskan kebutuhan mereka, kalau bisa dilampaui kebutuhannya supaya mereka puas dan bisa jadi langganan tetap, supaya mereka juga tidak berpindah ke perusahaan yang lain. Terus yang terakhir itu ada mengetahui cara bersaing. Ini salah satu modal dalam berbisnis. Tahu siapa aja pesaing kita, tahu cara bersaing yang sehat, terus juga tahu bagaimana bereaksi gitu kan terhadap perubahan pasar. Oke, yang selanjutnya adalah mengapa bisnis bisa gagal. Yang pertama itu ada ide bisnis yang buruk. Ide bisnis yang buruk itu, misal kita punya ide, tapi itu tuh nggak dibutuhkan sama pasar sama sekali gitu kan. Jadi percuma aja kalau kita punya ide, tapi pasar tidak membutuhkan, itu percuma. Jadi ide bisnisnya sama sekali nggak menjual gitu kan. Terus yang kedua, masalah keuangan. Tetap ya, kalau soal dana itu adalah masalah yang krusial gitu. Modalnya habis misal, atau pendanaannya kurang gitu kan, atau pendapatannya nggak sesuai sama ekspektasi atau sesuai sama harapan, jadinya bisnisnya berhenti di tengah jalan gitu kan. Masalah keuangan ini pasti jadi salah satu masalah paling sering untuk bisnis itu bisa gagal. Terus yang ketiga ada kurangnya pengalaman atau ketidakmampuan manajerial. Kurangnya pengalaman dalam hal berbisnis gitu. Terus pengetahuan yang terbatas itu juga bisa jadi salah satu faktor bisnis bisa gagal. Terus yang selanjutnya adalah kurangnya fokus kepada pelanggan. Kita nggak bisa muasin pelanggan, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, kita nggak fokus sama pelanggan kita, itu bisa jadi salah satu faktor bisnis itu bisa gagal. Terus yang terakhir adalah tidak kemampuan untuk menangani pertumbuhan. Dan slide selanjutnya, terima kasih yang sudah menjelaskan, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saat sesi pertanyaan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan yang lain. Terus yang terakhir itu ada mengetahui cara bersaing. Ini salah satu modal dalam berbisnis. Tahu siapa aja pesaing kita, tahu cara bersaing yang sehat, terus juga tahu bagaimana bereaksi gitu kan terhadap perubahan pasar. Oke, yang selanjutnya adalah mengapa bisnis bisa gagal. Yang pertama itu ada ide bisnis yang buruk. Ide bisnis yang buruk itu, misal kita punya ide, tapi itu tuh nggak dibutuhkan sama pasar sama sekali gitu kan. Jadi percuma aja kalau kita punya ide, tapi pasar tidak membutuhkan, itu percuma. Jadi ide bisnisnya sama sekali nggak menjual gitu kan. Terus yang kedua, masalah keuangan. Tetap ya, kalau soal dana itu adalah masalah yang krusial gitu. Modalnya habis misal, atau pendanaannya kurang gitu kan, atau pendapatannya nggak sesuai sama ekspektasi atau sesuai sama harapan, jadinya bisnisnya berhenti di tengah jalan gitu kan. Masalah keuangan ini pasti jadi salah satu masalah paling sering untuk bisnis itu bisa gagal. Terus yang ketiga ada kurangnya pengalaman atau ketidakmampuan manajerial. Kurangnya pengalaman dalam hal berbisnis gitu. Terus pengetahuan yang terbatas itu juga bisa jadi salah satu
faktor bisnis bisa gagal. Terus yang selanjutnya adalah kurangnya fokus kepada pelanggan. Kita nggak bisa muasin pelanggan, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, kita nggak fokus sama pelanggan kita, itu bisa jadi salah satu faktor bisnis itu bisa gagal. Terus yang terakhir adalah tidak kemampuan untuk menangani pertumbuhan. Dan slide selanjutnya, terima kasih yang sudah menjelaskan, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saat sesi pertanyaan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.